Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarabatul Rabi halaman 91 ya, menjelaskan tentang atakoh atau fidah atau tebusan orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Dan ini adalah wiridnya para sufi. Sufi adalah orang yang membersihkan hati, bukan sufi itu orang yang jadi gembel, ngemis, itu bukan. Sufi itu adalah orang yang membersihkan hatinya dari sifat ujub, takabur, sombong, riya, sum'ah, dan seterusnya ya. Wahadi fawaidun jalilatun, dan ini merupakan faedah yang agung yang bagi limuhafadati wal mudawamah alaiha, dianjurkan untuk merawat dan melakukan rutin mengerjakannya secara istiqomah. Nas'alullaha au yuwafiqna li syai'in minha. Semoga ya kita memohon sama Allah mencocoki ini wasib wa yusbihuha ma tadawalahus sayyadah wa yusabbih buha ma tadawaluhus sadatus sufiyah. Dan yang menyerupai ini yaitu apa yang menjadi perhatian para tuanya orang yang suka membersihkan hati, min qauli la ilaha illallah, dari ucapan la ilaha illallah sab'ina marotan, sebanyak 70.000 kali. Jadi kalau bisa Anda kerjakan seumur hidup sekali ini, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi baca itu sebagai wiridan sebanyak 70.000 kali. Wadkurunallah ta'ala, jadi nggak harus satu kali tempat duduk, jadi bisa Anda cicil dalam proses 1 bulan atau mungkin 3 bulan atau mungkin 1 tahun. Yang penting Anda hitung jumlahnya sebanyak 70.000 kali ya. Wadkurunallah ta'ala, dan sambil dibuat pikiran ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk tak biha raqabatan man qalaha, maka Allah akan memerdekakan orang yang mengucapkannya, bidalikal adat, dengan hitungan tersebut, wastara biha nafsahum nanar, dan membeli dirinya sendiri dari masukkannya ke dalam api neraka. Wa yahafiduna ala fi'liha, dan para orang sufi ini pada merawat pengerjaannya li anfusihim, bagi mereka sendiri, waliman mata min ahalihim wa ikhwanihim, dan juga buat mensyafaati orang yang mati dari ahlinya dan teman-teman mereka. Waqad dzakaraha al-Imam al-Yafi'i, dan sudah menjelaskan Imam Yafi'i, wal Arif al-Kabir al-Mahyawi wal Arif al-Kabir al-Mahyawi Ibni Arabi ya. Wa ausa bil muhafadzah 'alaiha, dan mereka ini berwasiat untuk merawat bacaan tersebut. Wa dzakaru annahu qad warada fiha khabarun nabawiyyun, dan mereka menjelaskan bahwa ini sudah warid di dalam mengamalkan baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ini ada kabar atau hadis yang dinisbatkan kepada baginda Nabi. Wahakau an-nasaban, dan mereka juga bercerita bahwasanya ada anak muda solihan min ahlil kasaf, yang soleh, dan di situ juga dia ahli mukasafah, matat omuhu, yang mana ibunya sudah wafat, fasoha wabaka, dan pemuda ini dia menjerit-jerit dan nangis-nangis, waharra mahsyan alih, kemudian dia tersungkur ya, summa su'ila an sababi dzalik, kemudian di
ditanyai kenapa kok sampai jerit-jerit kemudian tersungkur pingsan. Fadzakara annahu, maka pemuda itu menjelaskan bahwasanya dia ro'a ummuhu finnar, jadi melihat ibunya berada di dalam neraka. Wa kana badul masayih nasadat hadiron, dan keadaannya itu ada masayih atau seorang syekh dari orang sufi ya yang hadir. Wa kana qala as-sab'ina alfan, dan keadaannya dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini sebanyak 70.000 kali. Wa arada ayyuhaddaha, dan syekh ini menghendaki untuk menghibahkan pahala bacaannya linafsihi, untuk dirinya sendiri. Faqala fi nafsi, kemudian dia bergumam dengan dirinya sendiri indama sami'a qalas sab al-madkur, ketika mendengar perkataannya pemuda tadi yang mengatakan bahwa ibunya ada di dalam neraka. Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu hadis sab'ina alfa tahlilatin. Doanya si Syekh, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya ini sudah membaca tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali ya. Wa uridu an adhiroha li nafsi, dan saya menghendaki untuk menyimpan untuk kebutuhan diri saya besok. Wa syadaka anni qad istaraitu biha ummaha dasab nanar, maka saksikanlah hei Tuhan bahwasanya saya ini sudah membeli menggunakan tahlil 70.000 kali tersebut, membeli ibunya anak muda ini pas waktu di dalam neraka ya. Fama tatyamma hadal warid illa watabas sama asab wasaro waqala. Belum sempurna doanya si Syekh ya, pengunek-uneknya Syekh di dalam hati, kecuali laki-laki ini, pemuda ini, dia sudah tersenyum dan gembira. Waqala, dan dia berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ara ummi qad ahraj ta minan nar, saya melihat ibu saya itu sudah engkau keluarkan dari neraka. Wa umira biha ilal jannah, dan ibu saya ini diperintahkan masuk ke dalam surga. Qala as-Syekh al-madkur, kemudian berkatalah Syekh yang kita jelaskan, yaitu seorang sufi, fahasali faidatani, maka hasil bagi saya dua faedah, sidqul khabaril madkur wasitku kasfi hadas sab. Jadi dua faedah, yang pertama adalah benarnya kabar ya yang dinisbatkan kepada baginda Nabi, dan sah benarnya mukasyafahnya anak muda ini yang melihat ibunya yang tadinya masuk neraka itu dibeli dengan bacaan la ilaha illallah sehingga masuk ke dalam surga ya. Ini adalah cerita atau wirid para sufi. Akan tetapi ya, ini bukan hadis, ini adalah riwayat dari cerita tersebut ya. Jadi kalau perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya sebanyak 70.000 kali, itu kok dia sudah membeli dirinya sendiri ya, apakah itu hadisnya sahih atau hasan atau dhaif? Maka gambaran jawabannya Ibnu Hajar bahwa hadis ini itu tidak ditemukan, hadisnya tidak sahih, tidak hasan, juga tidak dhaif. Akan tetapi hadisnya itu maudhu, dalam artian itu dinisbatkan kepada Nabi, itu maudhu dalam artian begini. Jadi maudhu itu dalam artian
dinisbatkan kepada baginda Nabi. Tapi kalau Anda mengamalkannya, karena ini bukan hadis, sifatnya adalah cerita dari seorang sufi, berarti ini bisa diamalkan ya. La tahilu riwayatuhu ila makrunan bibayani hali. Jadi hadis itu nggak bisa diriwayatkan kecuali ini disertai dengan riwayat atau kisah dari pemuda yang melihat ibunya tadi yang tadinya di neraka akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan hadis. Jadi poinnya ini bukan hadis, tapi kalau Anda mengamalkannya sebagai bidah tebusan itu boleh ya. Enggak ada hadis tapi ini adalah ucapan ulama. Jadi kalau dicari hadisnya ya enggak akan ketemu. Jadi enggak akan ketemu. Makanya Ibnu Hajar bilang ini jangan disangkut-sangkutkan hadis. Bilang aja bahwa ini ya amalan ini itu dari orang yang sudah mukasafah dan orang yang sufi. Jadi bukan dinisbatkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya kayak gitu. Qala an-Najmul Ghaiti wa aqabahu biqalihi. Berkatalah Najmul Ghaiti menyela-nyelai perkataannya Ibnu Hajar ya, perkataannya lakin yang bagi asahsu bi ayaf ala dzalika. Jadi akan tetapi dianjurkan bagi kita untuk mengerjakan itu. Kenapa? Iktidaan bisadat. Kita ikuti orang-orang yang sufi ya, yang sudah ilmunya mencapai hakikat. Wamtisalan liqaliman ausa biha tabarukan bi af'alihim. Dan kita ikuti dengan perkataan orang yang berwasiat dengan menggunakan la ilaha illallah ya, ini tabaruk dengan perbuatannya para sufi, bahwa dengan la ilaha illallah ini nanti akan membeli diri kita yang tadinya dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu akan ditarik dan dimerdekakan, akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.